있어요? 그럼 만날 수 있지. Mulai dari situ mereka pun menjadi sahabat karib dalam berjudi. Tempat demi tempat mereka lewati untuk mencari Agui. Suatu ketika mereka tiba di tempat dari rekan si Agui. Orang itu bernama Kwak, yang mana Kwak adalah pemilik tempat judi yang cukup besar. Dan untuk bisa mengetahui informasi tersebut, mereka pun ikut dalam perjudian itu. Tak disangkanya Goni bertemu dengan Musuk. Saat itu Kwak tertarik dengan Goni lantaran sebelumnya ia telah memenangkan perjudian yang cukup banyak. 저거 7연승 올라갑니다. Di tengah permainan, tiba-tiba polisi menggerebek tempat tersebut. Alhasil, semua pun kabur dari tempat itu. Kemudian, Goni dan Guang pun juga kabur sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bar yang dimana pemilik dua bersaudara, yaitu Hwaran dan Seran. Goni nampaknya menyukai Hwaran. Tak lama kemudian, Kwak juga datang ke tempat ini. Lalu terungkap, Hwaran sering digoda oleh Kwak, namun di sini ia hanya diam saja lantaran ia juga memiliki hutang kepadanya. 내가 너를 깡파처럼 납치라도 하냐? 앉아! 술도 싫어하셨어요? 시원하게 앉아나. Goni yang mengetahui hal itu pun berkata kalau ia yang akan membayar hutang tersebut. Alasannya dia menyukai Hwaran. Setelah kejadian itu, Goni meminta Guang untuk memberikan uang kepada saudaranya. Alasannya sekarang ia tidak berani untuk menemui keluarga maupun saudaranya. 저기 이거 눈 하나 엄마한테 갖다 드리면 되는 거지? 야, 나 또 더러운 걸 못 참는데. 아, 내가 참아볼게. 고니 부탁으로 왔는데. 우리 고냐 고니가 이렇게 보면 애가 진국이에요. 에? 성격이 Lalu Madam Chung telah terbebas dari penjara. Setelah keluar, ia pun mencari mangsa untuk mendapatkan uang dengan tujuan untuk mencari keberadaan dari Goni. Di lain sisi, saat Goni berjudi, tiba-tiba ada orang yang mengetahui triknya. Lalu setelah permainan itu selesai, ia pun menemui orang itu. Dan ternyata orang itu adalah salah satu legenda, yaitu si Kuping Satu. Di kesempatan itu Goni juga bertanya apakah benar bahwa Agui yang telah memotong tangan dan kupingnya. Kuping Satu membenarkan hal tersebut, yang mana dulu kupingnya telah hilang saat dirinya curang dan tangannya hilang saat ia kalah. 아기랑은 어떻게 되신 겁니까? 쓰다 걸려서 귀가 잘리고. Kembali lagi ke arah Goni, dan sekarang Goni dan Guang hidup dengan Hwaran dan Seran. Bersamaan pula Madam akhirnya mengetahui keberadaan dari Goni. Di saat itu ia meminta untuk kembali kepadanya. Namun saat itu Goni lebih memilih tinggal di sini. Madam yang melihat hal itu pun sakit hati karena lebih memilih wanita lain. 또 봐요 아가씨 Lalu setelahnya karena cemburu Madam meminta seseorang untuk mengambil uang milik Goni yang berada pada jok mobilnya. Jadi sejak dulu kala Goni sering menyimpan uangnya di bawah jok mobil. Saat mengetahui uangnya telah hilang, Goni dan Guang pergi ke rumah anak buah Kwak. Guang mengancam untuk memberitahu apa rencananya yang akan dilakukan dalam perjudian dengan dirinya beberapa hari lagi. Mau tidak mau ia memberitahu rencananya. Singkat cerita, saat waktu perjudian dengan Kwak telah dimulai, di mana saat itu Goni dengan mudahnya bisa memojokkan Kwak, bahkan sampai membuat Kwak pun menggelontorkan uang sebesar 500 juta. Meskipun begitu, pada akhirnya Goni yang memenangkan permainan. Kwak yang mengetahui ada hal yang tak beres langsung menginterogasi anak buahnya, dan setelah mengetahui kebenarannya lantas Kwak meminta semua bawahannya untuk membunuh Goni dan Guang. Tak lama berselang bawahannya berhasil menusuk Goni dan membuangnya di tempat sampah. Keesokan harinya, Kwak pun menggeledah toko Hwaran dan untuk mencari Guang. Namun saat itu Guang berhasil kabur, dan di tempat lain Goni tersadar setelah hampir mati di kubangan sampah. Setelahnya Goni menemui Kwak untuk bernegosiasi lantaran dia tahu kalau Hwaran dan Seran disandra oleh Kwak. Lantas Goni meminta untuk melepaskan dua orang itu dan sebagai gantinya ia akan bekerja sama dengannya. 그동안 회장님 밑에서 열심히 일하겠습니다. 저기 처박혀 살 것. 난데. Namun ternyata itu hanyalah alibi saja karena tujuan asli dari Goni adalah membunuh Kwak. Dan sesuai rencana Goni pun berhasil membunuh Kwak. Singkat cerita adegan berpindah ke pemakaman Kwak. Di saat itu Agui pun datang melayat.
Pada saat itu tangan kanan dari Kwak meminta Agui untuk membunuh Goni apapun yang 죽은 terjadi. 곽철령이가 너네 아버지냐? 복수한다고 지랄들을 하게? 되지. 도끼로 맞박을 찍든 시칼로 배때지. Di sisi lain, informan sebelumnya telah menemukan bukti siapa yang membunuh Mr. Pyong. Faktanya, orang yang membunuh Mr. Pyong bukanlah Agui, melainkan dalang di balik pembunuhan Mr. Pyong adalah Madam Chung. Lantas Madam menjelaskan kenapa ia ingin membunuh Mr. Pyong karena dulu Mr. Pyong telah membawa petaka buruk dalam hidupnya. 변경. 이 돈은 안 받는 걸로. Singkat cerita, Agui menemui Madam dengan tujuan untuk membawa Goni berjudi dengannya. Namun di sini Madam memberikan syarat yang mana bila dirinya menang, ia meminta 80% dari kemenangan. 싫으면 법대로. Singkat cerita, adegan berpindah lagi ke arah Guang yang saat ini ia bekerja sebagai player di bawah naungan Madam. Pada waktu ini pula, tanpa sengaja Guang bermain dengan Agui. Pada saat permainan itu, Guang yang tidak percaya kalau Agui benar-benar seperti yang dirumorkan, ia hanya menghiraukannya saja. Tak disangka, rumor tersebut benarlah adanya dan alhasil ia pun kehilangan jarinya. Sungguh memilukan. 너는 첫 판부터 장난질이냐? 돈 아까우면 딱. Keesokan harinya, Sairan memberitahu Goni kalau Guang telah kehilangan tangannya saat bermain dengan Agui. Lalu Goni beserta Madam datang untuk menemui Agui untuk berjudi dengannya. Dalam permainan perjudian dengan tempo yang sangatlah sengit dengan kondisi yang seperti ini, mau tidak mau Goni harus memerahkan seluruh kemampuannya untuk mengelabui Agui. 못 두는디? 아, 이리 와, 내가 가르쳐줄게. 자, 지금부터 선수끼리 이어콜. 가봐. 오늘 처음 먹나? Dan seperti yang dikira, Agui masih bisa membaca triknya. Alhasil Agui meminta untuk memotong jari dari Goni. Namun sebelum itu Goni yang meminta untuk mempertaruhkan tangan dari Agui jika ia terbukti benar-benar curang. 내 손모가지 건다. 쫄리면 되지. 내 돈 못하고 내 손모가지를 건다. 둘 다 묶어. Namun ajaibnya, kartu yang dimiliki Goni bukan kartu seperti yang diperkirakan Agui. Jadi kesimpulannya, Agui tidak mengetahui kecurangan dari Goni ini. Alhasil Agui pun kehilangan jarinya karena tidak bisa membuktikan kecurangan dari Goni. Di saat itu pula Goni juga membakar uang kemenangan tersebut dengan alasan untuk membuat Madam hancur, dikarenakan Goni sudah tahu kalau Madamlah yang telah membunuh Mr. Pyong. Setelah peristiwa itu, Goni membawa Guang ke puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan, di mana ia juga dibantu oleh informan yang telah disewanya. Saat ingin pergi meninggalkan kota, secara tak sadar Goni diikuti oleh tangan kanan Kwak yang masih menaruh dendam kepadanya. Alhasil pertarungan pun terjadi. Dalam keadaan itu Goni sudah terluka parah karena terkena beberapa tusukan. Namun di sini ia tidak menyerah sampai akhirnya ia berhasil menjatuhkan musuh dari kereta. Namun apesnya dirinya juga ikut malah terjatuh. Singkat cerita, adegan beralih ke Madam Chung yang mendengar kabar bahwa Goni terjatuh dari kereta. Lantas ia pun datang ke puskesmas untuk melihat jasad dari Goni. Namun faktanya jasad tersebut bukanlah jasad dari Goni, melainkan jasad dari tangan kanan Kwak. 확인해 보시죠. 덮으세요. 야, 됐다. Lalu film diakhiri dengan memperlihatkan Goni yang masih hidup, namun tidak ada siapapun yang mengetahui tempat saat ini Goni berada, termasuk Madam Chung, sahabatnya Guang, dan lain-lain. Film pun selesai.